Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan agar channel ini bisa berkembang, silahkan di-subscribe untuk mengikuti kami selanjutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kesempatan hari ini kami masih berada di Desa Juron, Sidotentrem. Nah, karena untuk melanjutkan penelitian kami di video-video yang lalu, maka Kembang Setaman Group ingin meneliti lebih jauh tentang Desa Juron. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya memang Juron dimungkinkan bahwasanya dulu pernah terjadi peperangan antar warga yang mengakibatkan hancuran atau hancur bersama, atau bahasa Jawanya disebut dengan ajur sakloron. Nah, sehingga dengan kondisi ajur sakloron itulah sehingga menjadi nama desa yang tadinya merupakan wilayah Brangwetan dan Brangkulon. Dengan kejadian ajur sakloron itulah jadi satu menjadi Desa Juron. Nah, ini Kembang Setaman Group ini juga mencoba untuk memberi pembuktian, walaupun ini mungkin juga bukti-bukti yang disampaikan kurang begitu mendukung, namun kami Kembang Setaman meyakini bahwasanya Juron pernah ada pertikaian antara warga, dan ini dibuktikan dengan adanya pemakaman umum atau kuburan yang ada di wilayah Desa Juron. Coba kita bayangkan saja, satu wilayah desa itu Juron mempunyai 8 tempat kuburan umum. Dan kuburan ini juga luas sekali, dan sampai hari ini pun juga apabila warga sekitar ada yang meninggal juga dimakamkan di kuburan yang ada di Desa Juron ini ya. Contohnya saja di kerajaan atau pusat kota atau pusat desa ya, pusat Desa Juron saja itu ada 3 pemakaman umum yang luas ya. Antaranya dinamakan oleh warga namanya kuburan Songkel dan kuburan Gede, dan juga kuburan Banteran ya. Nah, ketiga-tiganya ini letaknya hanya dalam satu dusun ya, dan ini besar-besar. Selanjutnya juga di Juron sendiri ada namanya kuburan Sumber. Terus di Banaran ada juga nama kuburan Cindil ya, itu di wilayah Banaran. Terus di wilayah Dusun Blimbingan ada juga kuburan atau pemakaman umum yang oleh masyarakat juga disebut kuburan Blimbingan. Terus juga ada kuburan Gayam, ada kuburan Suruan. Dan antara Blimbingan, Gayam, dan Suruan ini adalah nama kuburan sesuai dengan nama dusun dari keberadaan kuburan tersebut. Nah, dengan adanya ini Kembang Setaman Group juga meyakini bahwasanya dengan banyaknya kuburan yang ada di wilayah Juron ini, kemungkinan besar dulu memang benar-benar terjadi peperangan antara warga yang mengakibatkan hancur bersama atau Juron sehingga terjadilah Juron. Dan di kesempatan yang lain, setelah menjadi ajur-ajuran dan Juron, itu Demang yang kami ceritakan di episode yang lalu di Juron, bahwasanya ada 2 Demang
yaitu Demang Hadikusumo dan Demang Tanpa Aran. Walaupun Demang Tanpa Aran ini tidak mau memakai gelar Demangnya, namun beliau hanya dijuluki oleh warga sebagai Bendoro, sehingga sampai hari ini warga Brangkulon, Desa Juron itu menyebutnya dengan Mbah Ndoro. Jadi Demang Hadikusumo dan Mbah Ndoro ini pada waktu terjadi Juron, itu bermufakat untuk mencari suatu seroyo atau utusan, ya. Utusan atau duto, demikianlah ya. Soalnya antara kedua Demang yang memimpin Juron, antara Brangwetan dan Brangkulon ini, Hadikusumo dan Tanpa Aran ini memang dari Kabupaten Doranya itu sudah bersahabat dan akrab, dan beliau berdua ini akhirnya juga bermusyawarah rembukan untuk mencari duto atau utusan yang bisa melanjutkan kepemimpinan di wilayah Juron. Maka beliau berdua tersebut akhirnya sepakat untuk memanggil kerabatnya yang masih terah pajang yang bernama Kertosentono. Namun Kertosentono yang terah pajang ini tinggalnya ada di wilayah Kecamatan Malu, dan Kecamatan Malu itu ikut Kabupaten Bojonegoro. Nah, setelah mereka berdua antara Demang Hadikusumo dan Mbah Ndoro tadi sepakat untuk memanggil Kertosentono sebagai utusan untuk melanjutkan kepemimpinan di wilayah Desa Juron, maka singkat cerita si Kertosentono pun juga setuju dan menyepakati untuk menjadi pemimpin di wilayah Juron, ya. Jadi, dan karena wilayah Juron dulu adalah dua tempat antara Brangwetan dan Brangkulon, sehingga oleh Kertosentono dengan kepemimpinan yang cukup bisa memberikan kepuasan dengan masyarakat, karena Kertosentono selain seorang kesatria yang pilih tanding sakti mandraguna, juga mempunyai ilmu sosial yang cukup tinggi, sehingga hubungan antar warga di lapisan bawah ini juga kental sekali, sehingga Kertosentono saat itu pula bisa menyatukan Juron antara Brangwetan dan Brangkulon ini menjadi Sido Tentrem, dan Desa Sido Tentrem itu terwujud sampai hari ini, dan sampai hari ini pula nama Desa Juron itulah Desa Sido Tentrem. Nah, sehingga dengan adanya Desa Sido Tentrem yang dipimpin oleh Kertosentono ini, justru warga masyarakatnya menjadi guyup, rukun, dan berkehidupan yang adem, ayem, dan berkecukupan secara ekonomi. Nah, akhirnya Kertosentono pun juga dielulukan oleh warga Sido Tentrem bahwasanya Kertosentono adalah merupakan pimpinan yang memang benar-benar saat itu sangat bisa menjadi tauladan kepada rakyatnya di Desa Sido Tentrem. Namun di sini kami ingin mengulas masalah Kertosentono, bahwasanya Kertosentono dulu tinggalnya ada di daerah Juron sebelah timur, ya, sebelah Juron sebelah timur. Kalau mungkin para pemirsa masuk Desa Juron, ada gapuro yang bertuliskan selamat datang di Desa Sido Tentrem. Itu pemirsa bisa menengok ke arah utara. Di situ ada pohon kepoh dan ya Pak gerumbul, ya, ada gerumbul pohon kepoh. Nah, itulah namanya Sentono ini. Itu tanah Sentono yang kala itu kemungkinan besar ditempati oleh Kertosentono, karena terbukti di situ juga ada sumur. Ada semacam bekas-bekas
tempat yang ditinggali oleh warga ya. Nah, dan akhirnya si Kertosentono pun dengan kepemimpinan yang cukup memuaskan oleh warga Sidotentrem, dan Kertosentono pun juga meninggal di daerah Sentono itu pula. Jadi artinya tanah Sentono itu adalah mengambil nama dari Kertosentono, karena yang tinggal pertama kali di situ adalah Kertosentono, sehingga tanahnya yang ditempati oleh beliaunya ini dinamakan Tanah Sentono yang ada di Juron. Nah, ketika Kertosentono itu meninggal di kawasan Sentono tersebut, maka beliaunya pun juga dikuburkan di situ ya, di bawah pohon kepoh ini. Nah, ini di bawah pohon kepoh, yang mana di sini ada sumur dan lain-lain yang merupakan ada jejak-jejak peninggalan bahwasanya di sini pernah ditempati oleh seseorang ya. Namun karena kesaktian pada zaman dahulu itu memang tiada apa ya, untuk zaman sekarang ini ya tiada bandingnya. Jadi setelah meninggal Kertosentono dimakamkan di Tanah Sentono itu, banyak warga yang dengan mimpi ya ditemui oleh Kertosentono. Nah, dan beliaunya pun bilang sama warga bahwasanya beliau tidak betah untuk di Tanah Sentono karena tempatnya di tengah sawah dan merasa kedinginan katanya. Aku ning Sentono kademen soalnya ning tengah sawah, aku pindah ning gone daerah Genengan. Itu secara mimpi banyak warga yang mempunyai keyakinan demikian. Akhirnya di suatu saat warga masyarakat Sidotentrem saat itu membongkar makam Kertosentono dan memindahkan di daerah yang lebih tinggi ya, dataran tinggi, yaitu di Dusun Blimbingan ya. Itu memang antara Juron sama Blimbingan ini satu desa, namun di Blimbingan ini agak tinggi lah. Akhirnya si Kertosentono pun dipindah dan dimakamkan di kuburan Blimbingan sampai hari ini. Dan kuburan Blimbingan yang ditempati oleh Kertosentono ini merupakan kuburan yang paling besar. Setiap setiap diadakan manganan lah orang desa demikiannya, atau sedekah bumi di kuburan Blimbingan ini. Wah, ini masyarakat Sidotentrem dan sekitarnya ini tumplek blek rame sekali di situ, dan memang benar-benar kewibawaan Kertosentono itu bukan mulai masih hidup, kondisi masih hidup, begitu setelah meninggal pun. Dan sampai sekarang si Kertosentono ini masih mempunyai wibawa besar di hati masyarakat Sidotentrem. Nah, inilah pemirsa, ini makamnya Kertosentono di kuburan Blimbingan di bawah pohon randu alas yang besar, dan ada aula ada pendopo lah ya, tempat masyarakat yang setiap malam tertentu, biasanya malam Jumat, ada beberapa masyarakat yang datang di kuburan Kertosentono ini sekedar untuk membacakan doa-doa. Mudah-mudahan si pemimpin desa Sidotentrem menjadi pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Dan dengan kegiatan warga yang di malam-malam tertentu ini juga berdoa mudah-mudahan Sidotentrem menjadi benar-benar menjadi daerah yang adem, ayem, tentrem. Nah, demikianlah Kertosentono riwayatnya adalah meneruskan perjuangan dari Demang Hadikusumo dan dari Demang Tanpa Aran atau Mbah Ndoro. Dilanjutkan oleh Kertosentono menjadi Sidotentrem dan meninggal di
tanah Sentono, namun beliaunya ingin dipindah. Waktu itu akhirnya dipindah di kuburan Melimbingan ini. Demikian pemirsa, sekilas cerita dari tokoh besar di Desa Sidotentrem, yaitu Ki Kertosentono. Adapun ada kekurangan kesalahan, ini adalah memang kita tidak punya bukti-bukti yang tertulis yang nyata. Ini hanya semacam kumpulan atau rangkuman dari cerita-cerita dari masyarakat setempat. Terima kasih, mohon dimaaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.